Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aulia Fitri, Khairun Nisa, Maskanah, Maulidia Pratiwi, Siti Abidah, Siti Hafsah, Siti Marhamah Jamilah, Siti Sa'diyah, dan saya sendiri sebagai moderator Lia. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kode Etik dalam Konseling. Untuk memulai presentasi kita pada hari ini, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan simak video dan makalah yang kami kirim selama 15 menit. Nanti kami akan membuka sesi pertanyaan. Pengertian kode etik secara etimologi atau asal kata padanan kata etika adalah etis. Dalam bahasa Inggris memiliki arti ilmu tentang moral, akhlak, tingkah laku, dan kesusilaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika adalah ilmu tentang sesuatu yang baik atau buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Menurut Penhaus dan Kotler, dalam Glading, etika atau etis merupakan ilmu filsafat tentang tingkah laku manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika adalah sebuah ilmu tentang moral dan tingkah laku manusia. Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris guidance. Secara harfiah, istilah guidance dari akar kata guide berarti mengarahkan, to direct, memadu, to pilot, mengelola, to manage, dan menyetir, to steer. Teori-teori konseling. A. Teori konseling psikoanalisis. B. Teori berpusat pada klien atau client-centered. C. Teori konseling behavioris. Teori kode etik. Teori etika merupakan suatu tema yang tidak mudah dan tentu tidak mungkin diuraikan secara konkret. Teori etika ini sering terfokuskan pada perbuatan. Bila dikatakan juga bahwa teori etika membantu kita untuk menilai keputusan etis. Teori etika menyediakan kerangka yang memungkinkan kita memastikan benar tidaknya keputusan moral kita. Berdasarkan suatu keputusan etika kita, keputusan moral yang kita ambil bisa menjadi beralasan. Selanjutnya, tujuan kode etik dalam konseling. Tujuan disusunnya kode etik konseling Indonesia yaitu memberikan panduan sikap atau perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggota dalam memberikan layanan, membantu dalam memberikan pelayanan yang profesional, mendukung visi dan misi organisasi profesi, menjadi landasan dalam menyelesaikan masalah yang datang dari anggota profesi, melindungi konselor dari konseling. Kode etik konselor juga bisa meningkatkan akuntabilitas dan integritas organisasi profesi konselor, berupaya mencari norma-norma yang seharusnya menghubungkan antar pribadi dan hubungan antara pribadi dan masyarakat. Dan yang terakhir, berupaya mempelajari ciri yang berkaitan dengan masyarakat dalam konteks tatanan sosial. Hakikat kode etik dalam konselor. Konseling merupakan proses pelayanan bantuan yang pelaksanaannya didasarkan atas keahlian. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konseling tidak bisa dilaksanakan secara asal-asalan, namun harus ada keterampilan khusus yang dimiliki konselor. Keterampilan tersebut tidak terbatas hanya pada kompetensi profesional, dalam artian bagaimana konselor mampu memahami teoritis pelayanan konseling dan menerapkannya. Namun, lebih luas, seorang konselor harus memenuhi dirinya dengan kompetensi pribadi, sosial, dan pedagogik. Hubungan kode etik, moral, dan etika. Kode etik sejatinya adalah kumpulan tingkah laku etis yang mengatur tingkah laku anggota profesi dalam melakukan praktek pada klien. Kode etik mengatur bagaimana para penolong profesional termasuk konselor untuk menaati dan menerapkan perilaku etis tersebut dan sekaligus terbebas dari tuntutan hukum. Adapun moral adalah wejangan-wejangan, khotbah, patokan-patokan, kumpulan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia bisa menjadi manusia yang baik.
Selanjutnya, isu-isu kode etik dalam praktik konseling. Yang pertama, isu konfidensialitas atau kerahasiaan. Konfidensialitas berkaitan dengan apakah hal-hal yang dibicarakan dalam konseling itu bersifat rahasia atau tidak. Konfidensialitas melindungi konseli dari penyampaian informasi dalam bentuk apapun tanpa izin dari konseling. 2. Isu etika berkaitan dengan penggunaan sentuhan. Menurut Dan, ketakutan utama yang mendasari penggunaan kesentuhan adalah sentuhan akan mengarah kepada pemuasan seksual di pihak konseli, konsilator atau terapis atau keduanya. Masalah etika lainnya adalah klien dapat merasakan teraniaya dan disentuh berarti berlawanan dengan keinginan sebenarnya. Selain itu, ada larangan dari agama atau budaya untuk disentuh oleh orang asing atau jenis kelamin yang berbeda. Bagi konselor, masalah lain muncul dari kekhawatiran atau dituntut konseli dengan tuduhan terlalu mengintimidasi atau eksploitatif. Walaupun demikian, jelas semua itu bergantung kepada integritas terapis dan sebenarnya jauh eksplorasinya terhadap makna sentuhan bagi mereka secara pribadi. Menurut Van Hoos dan Kotler dalam Gelanding, 3 alasan mengenai pentingnya keberadaan kode etik. Di antaranya, 1. Kode etik melindungi profesi dari pemerintah. Kode etik memperbolehkan profesi untuk mengatur diri mereka sendiri dan berfungsi sendiri alih-alih dikendalikan oleh undang-undang. Yang kedua, kode etik membantu mengontrol ketidaksepakatan internal dan pertengkaran, sehingga memelihara kestabilan dalam profesi. Kode etik melindungi praktisi dari publik, terutama untuk pengaduan malpraktik. Jadi, konselor bertindak sesuai batas-batas etik. Tingkah lakunya akan dinilai telah mematuhi standar umum. Permasalahan dalam penerapan kode etik bimbingan konseling. Jadi, permasalahannya adalah yang pertama, kompetensi yang kurang dari konselor. Banyak guru bimbingan konseling bukan dari lulusan pendidikan bimbingan konseling. Juga, minat guru bimbingan konseling untuk meningkatkan kompetensi seperti mengikuti diklat seminar dan lain-lain cukup rendah. Hal tersebut mengakibatkan pelayanan yang kurang baik yang diberikan konselor kepada klien, seperti guru bimbingan konseling yang tidak dapat membuat program bimbingan konseling, tidak dapat melakukan integritas dengan rekan kerja, tidak dapat mengaplikasikan ilmu pendidikan ketika melakukan pelayanan, dan tidak dapat melakukan evaluasi dan tindak lanjut dari evaluasi. Permasalahan yang kedua, pihak eksternal bimbingan konseling. Berbagai aturan dari pihak tertentu dapat menghambat pelayanan bimbingan konseling. Kurangnya pengetahuan pembuatan aturan mengenai ideal pelayanan konseling adalah penyebab utamanya. Misalnya, Assalamualaikum, Bu. Salam, silakan masuk. Bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah baik, Bu. Sepertinya wajah kamu tampak murung hari ini. Apa kamu ada masalah? Iya, Bu. Saya ada masalah dengan orang tua saya, Bu. Oh ya, oke, baik. Kamu ingin curhat? Silakan. Jadi saya ini ada masalah dengan orang tua saya. Ibu saya menyuruh saya untuk masuk jurusan kuliah PBA. Tapi saya memilih jurusan PGMI tanpa sepengetahuan ibu saya, Bu. Kamu memilih jurusan yang kamu mau atau yang ibu kamu mau? Yang saya mau. Tapi orang tua saya mengetahuinya kalau saya itu jurusan yang dia mau. Saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan, tapi menurut ibu lebih baik kamu bilang kepada orang tua kamu secara baik-baik kalau kamu tidak ada minat di jurusan yang orang tua kamu mau dan kamu mempunyai minat di jurusan yang ini. Kamu bilang saja begitu, insya Allah orang tua kamu kalau beliau sudah mengerti tidak akan marah. Dan satu lagi,
jangan sampai kamu berhenti kuliah cuman gara-gara salah masuk jurusan. Kalau menurut Ibu seperti itu sih. Saya takut dulu dengan orang tua saya. Kenapa? Takut ketahuan. Oh, kamu tenang saja, saya tidak akan mengucurkan rahasia kamu kepada orang tua kamu, ya. Oh, terima kasih Bu. Iya. Saya sangat lega konsultasi dengan Ibu. Alhamdulillah, Ibu juga sangat senang bisa membantu kamu, ya. Saya takut dulu dengan orang tua saya. Kenapa? Takut ketahuan. Oh, kamu tenang saja, saya tidak akan mengucurkan rahasia kamu kepada orang tua kamu, ya. Oh, terima kasih Bu. Saya sangat lega. Alhamdulillah, Ibu juga sangat senang bisa membantu kamu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ini orang tuanya Siti Sa'diah? Ini dari pihak kampus ingin berbicara. Iya, saya orang tuanya Siti Sa'diah. Jadi begini Bu, anak ibu bilang kepada saya kalau ibu itu sangat keras karena dia ingin masuk di jurusan PGMI, tetapi ibu ingin memasukkannya di jurusan PBA. Iya Bu, terima kasih informasinya. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini minum dulu. Ya. Ini hapus keringat kamu. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa lagi? Begini Bu. Ya, ada apa nak? Jadi begini Bu, teman saya sering dibully di kelas. Ya Bu, saya sering dibully. Kamu sabar saja, untuk kamu harus kuat-kuat mental. Apapun yang orang